Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Kami live streaming dari International Professional Institute bekerja sama dengan DPU DT. Sore ini live streaming ini pengajian perdana di studio ya teman-teman. Dan ini pengajian ini sifatnya buat teman-teman milenial semua yang saat ini kebetulan tidak bisa berkerumun secara offline, pengajian secara offline ya. Setelah sebelumnya banyak sekali event-event bersama Bapak Ustadz juga. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Rizky dari DPU DT yang seperti biasa selalu mengajarkan kami semua tahsin ilmu Al-Quran ya Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Ustadz ya. Selamat datang di studio International Professional Institute ya Pak Ustadz. Dan tak lupa sholawat serta salamnya semoga kita semua selalu mencurahkan kepada baginda kita Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini pengajian kita insya Allah nanti akan membahas mengenai spirit of hijrah ya Pak Ustadz. Masya Allah luar biasa ya, tema yang sangat luar biasa sekali. Sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita sama-sama biar lebih hikmat membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya sendiri akan membacakan ini sedikit ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hijrah. Selamat menyimak ya teman-teman semua dimanapun berada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian ayat surah Al-Baqarah ayat 218 yang telah saya bacakan. Semoga teman-teman dimanapun berada, Facebooker semua dapat mengambil hikmah dari ayat ini. Pahala khusus bagi saya, semoga pahala buat teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun berada. Baiklah, terima kasih untuk mempersingkat waktu dan tak lama-lama kita menunggu sama-sama ya. Mari kita simak sama-sama kajian agama
yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizky. Pada beliau kami persilakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Irwan ya. Wah, jangan ke Ustadz Pak, saya bukan Ustadz, Insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semata-mata hanya untuk beribadah. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali ya, tidak hanya untuk bersenang-senang atau apapun di dunia ini. Maka tema sore ini kita tentang bagaimana spirit hijrah. Spirit itu semangat ya. Kita harus semangat di dalam hijrah itu. Benar-benar kalau di dalam olahraga itu seperti energik. Kita olahraga energik. Ketika kita melakukan sesuatu, kerjaan atau apapun, itu harus benar-benar memakai spirit yang sangat luar biasa. Maka ketika kita berhijrah pun, cocok dengan tema sekarang sore ini, itu harus benar-benar memakai spirit yang sangat luar biasa. Semangat. Kenapa kita harus semangat? Karena ketika kita berhijrah, ya, kita belajar bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hijrah kita. Itu yang sesungguhnya akan kembali kepada kita kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan. Karena kuncinya dalam kehidupan, kenapa kita harus berhijrah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan bukan hanya jalan keluar saja. Di ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang berhijrah tersebut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan utama tentang ngobrol-ngobrol tentang hijrah karena kebetulan Ana sendiri sering mengisi kajian-kajian hijrah, ya alhamdulillah. Ana juga punya tim yang namanya Hijrah Squad. Wah, Hijrah Squad. Di Hijrah Squad itu tim goes ya. Tim goes. Banyak ya rekan-rekan yang lain juga di Hijrah Squad itu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah juga. Bagaimana mementingkan Allah ya, mengesampingkan kepentingan hawa nafsunya. Nah, kenapa kita harus berhijrah? Kembali kepada tema berhijrah. Kita harus tahu tentang bagaimana saat kita, misalkan contoh, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Dari mulai kita lahir sampai sekarang. Allah memberikan kecukupan, Allah mencukupi kebutuhan untuk kita semuanya dari mulai kita lahir sampai hari ini. Kenapa? Ketika Allah memberikan segalanya, maka pantaskah kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita, ada orang yang misalkan maksiat kepada Allah, ada orang yang jauh dari Allah, itu mungkin mereka sedang lupa bahwa fasilitas yang diberikan dalam kehidupan ini, dari mulai kebutuhan hidup seperti bernafas, mata berkedip, ya, tangan bergerak, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat terhitung pokoknya. Tak dapat terhitung. Bahkan kenikmatan berkedip sebelah mata saja tidak akan bisa dibalas dengan ibadah 100 tahun tanpa henti. Setelah itu Allah memberikan kesempurnaan kepada kita ya, ketika kita ngaca, kita lihat di kaca, oh ya Allah, wajah kita ini sebenarnya sempurna. Allah ciptakan hidung kita, lubangnya berubah, subhanallah ya, masih banyak lagi. Setelah itu belum sampai situ. Allah memberikan yang lain. Allah memberikan kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan kita. Seperti kita mudah untuk apa? Pagi-pagi kita bisa makan enak. Allah berikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah. Setelah itu belum lagi Allah berikan kelancaran dalam keseharian kita. Orang yang bekerja dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apapun segala kegiatannya itu dilancarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tema hijrah ini sebenarnya kunci dari semuanya adalah dalam surah At-Talaq tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, ya, kita mungkin pasti di antara kita semuanya mempunyai masalah demi masalah. Semua orang masalahnya berbeda-beda. Tergantung penerimaan. Ada yang dihadapinya dengan senyuman, ada yang dihadapi dengan kemarahan. Nah, ketika ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita belajar bagaimana metode takwa kita itu terus direnovasi lagi, diperbaiki lagi. Bagaimana ketika Allah berikan cobaan untuk kita semuanya tentang masalah kehidupan, itu sebenarnya hasil dari perbuatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka akan kembali kepada kita. Begitu pun sebaliknya. Ketika kita berbuat buruk, maka akan kembali kepada kita. Nah, maka seandainya kita jauh dari Allah, dikatakan misalkan kita belum berhijrah, Allah berikan tetap kemudahan yang sama dengan orang lain. Tapi belum tentu keberkahannya Allah kasih. Maka ada orang yang belum, misalkan contoh, karena misalkan tema hijrah ini, orang-orang pasti berpikirnya, saya kerja di anu nih, berarti harus berhenti. Saya melakukan ini, harus saya berhenti. Sehingga seperti bawaan seperti tegang. Kalau saya berhijrah berarti saya tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan. Padahal ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan menunjukkan jalan-jalan. Maksudnya jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu. Kenapa? Karena kuncinya kan takwa, Allah berikan jalan keluar. Nah, seperti itu. Setelah itu, bagaimana ketika kita harus berhijrah? Itu juga salah satu pembuktian rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa memang ketentuan yang Allah berikan untuk kita dan berserta bangsa yang lainnya, misalkan ya, yang di luar kita ya, bangsa jin saja beribadah kepada Allah. Itu Allah menyuruh seperti itu di dalam Al-Qur'an, perintah Allah. Nah, terutama kita sebagai manusia ya, kita pasti kembali kepada dalam tatanan kehidupan sehari-hari, pasti kita ingin berharap Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, sementara kalau seandainya kita melaksanakan sesuatu, itu juga harus dibantu dengan keikhlasan. Nah, banyak orang yang mengeluh, terutama ada misalkan di mana orang yang mengeluh bahwa, kenapa ya kehidupan saya ini selalu menemukan kesusahan. Bisnis gagal, anak sakit-sakitan, ya, usaha apapun tidak lancar. Kenapa? Ternyata itu kembali kepada kita. Makanya harus bermuhasabah. Muhasabah itu mengkoreksi diri apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Untuk Allah. Karena segala apapun di dunia ini, ya, itu kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau Allah tidak ridho, itu tidak akan terjadi. Gitu. Tapi ketika Allah katakan kun, maka terjadilah. Bagaimana kita ingin mendapatkan kun dari Allah tersebut? Ya. Maka di dalam spirit of hijrah ini, kita harus benar-benar semangat mengupgrade hijrah kita, seperti semangatnya kita menjalani kehidupan ketika Allah berikan kesenangan. Ya. Ketika kita misalkan di dalam hijrah kita, karena tetap Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita beserta petunjuknya. Apa? Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah lengkap. Yang Allah berikan kepada kita itu adalah panduan kehidupan. Kenapa disebut panduan kehidupan? Di dalam Al-Baqarah ayat kedua, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, inilah kitab, kata Allah, yang tiada keraguan daripadanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kenapa Allah berikan itu semuanya untuk kita? Al-Quran Allah berikan untuk petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita tidak tersesat di jalannya. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai cahaya dalam kegelapan. Maksudnya ketika kita belum berhijrah, kita belum tahu
mana ya jalan untuk menemukan jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhijrah, misalkan orang yang pertama berhijrah itu rata-rata zaman sekarang ini ya, alhamdulillah orang terbawa oleh rekan-rekannya ya. Setelah itu mungkin dia ikut kajian atau melihat nonton acara televisi yang berisi kajian dan yang lainnya. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah hijrah itu efeknya akan terasa oleh kita sendiri. Karena kenapa? Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Bagaimana ketika kita berbuat baik, maka akan kembali kepada kita. Nah, ketika kita berhijrah, otomatis kita belajar menjadi orang yang baik. Ya. Dari segala hal, termasuk dari perkataan kita, karena walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindari dari perkataan yang tidak berguna. Ya. Dari mulai kita hijrah dari lisan kita, setelah itu anggota badan kita yang tadinya mungkin senang dengan maksiat, ya. Seperti itu. Setelah itu senang dengan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhijrah, itu harus benar-benar takwa kita itu harus di-upgrade. Wa may yattaqillah, ya. Nah, itu kuncinya kan di dalam surah At-Talaq tadi. Jadi takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka untuk rekan-rekan hijrah, seandainya kita masih takut, ya Allah saya belum bisa menghindari atau menjauhi segala larangan Allah. Kita belajar sedikit-sedikit. Karena itu harus bertahap. Oh, tidak bisa langsung loncat ya. Tidak bisa langsung. Ketika kita mau turun di pohon, misalkan kita naik sedikit-sedikit, turunnya juga sedikit-sedikit. Nah, maksudnya ketika kita dulu, semasa kita sebelum hijrah, mungkin kita, mohon maaf, ada yang melakukan maksiat-maksiat yang lainnya misalkan. Itu mereka seperti berjalan terus. Dan akan terus semakin jauh gitu. Karena pergaulan yang bisa misalkan orang-orang yang melakukan maksiat, itu pasti awalnya dari yang pelan-pelan ya, yang ringan-ringan dulu. Ternyata semakin lama semakin jauh maksiat kepada Allah. Melenceng gitu. Maka semakin melenceng, maka semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, maka akan semakin jauh pertolongan Allah kepada kita. Nah, ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang maksiat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istidraj, ya. Istidraj itu. Apa? Makanya ketika kita ingin keberkahan yang Allah berikan, nah tadi ketika kita bermaksiat kepada Allah mungkin ya nanjak ya. Nah, ketika kita berhijrah itu seperti turun tadi ya. Dan turun itu pelan-pelan, tidak loncat. Ya. Turunnya pelan-pelan ya. Bukan istilahnya gini. Kita dulu jauh kepada Allah sebelum berhijrah, maka ketika berhijrah itu kita pulang kembali kepada Allah. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kita pulang kepada Allah? Itu mencari jalan. Makanya Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan taufiknya, ya. Untuk apa? Maka kita semuanya harus bersyukur kepada Allah, masih diberikan oleh Allah hidayah. Masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, maka ketika kita pulang kembali kepada Allah, untuk berpasrah diri kepada Allah, untuk berpasrah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita kembali mencari jalan tersebut. Nah, ketika Allah berikan kemudahan untuk kita untuk kembali kepada Allah, jangan sia-siakan. Nah, maka kenapa disebut jangan sia-siakan? Karena takwa tadi akan menjadi kunci Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, kenapa maksudnya? Karena ana yakin kita semuanya pasti mempunyai masalah, dan masalah itu otomatis pasti ingin diberikan jalan keluar oleh Allah. Bukan hanya diberikan jalan keluar saja, tapi ingin diberikan bonus oleh Allah, bonus yang sangat luar biasa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan bonus pahala yang sangat luar biasa, besar sekali ya pahala yang Allah berikan. Kenapa? Karena baru qobliyah subuh saja itu pahalanya ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Itu baru qobliyah subuh saja. Belum yang lainnya ya. Belum nah, makanya godaannya pun berat. Nah, itu dia. Makanya di dalam takwa ketika tadi maksiat gitu menjauh kepada Allah, ketika takwa kita kembali kepada Allah.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada dasarnya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan hijrah itu efeknya untuk kita sendiri. Karena yang tadi kuncinya, maka itu dijadikan pola dalam kehidupan, ya. Kalau takwa kepada Allah, otomatis Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Setelah itu Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu pentingnya hijrah untuk apa? Karena Allah memberikan dua pilihan, ya, setelah kematian. Ya. Maka ada orang yang mungkin lupa bagaimana ketika dia hidup dengan seenak-enaknya, sementara ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kenapa? Bahkan ketika Syekh Hasan Al-Basri ditanya, ya, bagaimana menurut Anda tentang dunia ini? Maka dunia ini adalah halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka kenapa kita harus berhijrah? Semakin banyak kita melakukan dosa, maka semakin bertumpuk dosa kita. Dan bagaimana cara membersihkannya? Wallahu a'lam. Seandainya kita seandainya kita terlambat untuk berhijrah, terlambat untuk kembali kepada Allah, naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Karena ada orang yang mati dalam keadaan sedang minum minuman keras. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berzina. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang yang lainnya lah intinya. Su'ul khotimah. Ya, buruk di ujung hidupnya. Maka kita harus berharap kepada Allah, kita ingin husnul khotimah. Kenapa? Karena di akhirat nanti itulah kehidupan yang sebenarnya. Sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita di dunia ini, yang lebih besar adalah masalah kita nanti di akhirat. Nanti seandainya kita tidak cukup melakukan ibadah kepada Allah, seandainya pahala kita berkurang sementara dosa kita menumpuk, bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah? Karena itulah maknanya hijrah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, rekan-rekan juga semuanya untuk berhijrah, untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Semata-mata itu kembali untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, pilih antara dua dalam kehidupan. Ya, apa mau senang atau mau susah itu dalam kehidupan, ya. Kalau yang takwa kepada Allah, yang hijrah, Allah akan berikan kesenangan dan ketenangan sebenarnya. Walaupun Allah berikan sedikit kekurangan, kalau kita yakin bahwa kekurangan ini diberikan oleh Allah dan kita harus bersyukur. Apapun yang kita berikan. Nah, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara, perhitungan di akhirat nanti, apakah kita akan mendapatkan nikmat atau kita akan mendapatkan azab? Apakah kita akan minum telaga Kautsar di telaga Kautsar Rasulullah atau akan memakan buah zakumnya neraka? Maka naudzubillah min dzalik. Dan ternyata bagi siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang meningkatkan takwa selama hidupnya, Allah berikan tempat yang sangat luar biasa. Apa? Allah berikan surga balasannya. Maka kenapa kita harus semangat untuk hijrah? Kita ingin diberikan oleh Allah, ingin dikeluarkan oleh Allah dari segala masalah di dunia ini. Ya, Allah akan mudahkan segala kehidupan kita. Allah akan berikan rezeki yang mudah untuk kita semuanya. Setelah itu juga di akhirat nanti Allah akan mudahkan. Seandainya pilihan itu hanya ada dua. Ya, pilihan itu hanya ada dua. Ini ada jalan tengah. Ya. Nah itu, tidak ada jalan tengah. Orang yang bertaubat sudah pasti ada di dalam ridho Allah. Ya, orang yang bertaubat kepada Allah, yang berhijrah. Kalau orang yang maksiat sudah pasti ada di murkanya Allah. Seandainya dia belum berhijrah di jalan Allah. Ya. Maka juga dalam kehidupan kita ini, kenapa kita harus berhijrah? Kita harus meminta kepada Allah, mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita diwafatkan dalam keadaan yang baik di ujung akhir hayat kita. Amin ya Allah. Kenapa? Karena itu juga hak prerogatif Allah. Prerogatif Allah. Bagaimana kita sementara kan kita sudah tahu bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, gitu kan. Maka yuk rekan-rekan semuanya yang memang kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah takwa. Masya Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus belajar berhijrah. Ya. Itu cara berhijrah takwa. dari perbuatan buruk ke perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan maksiat
menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Mau di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya. Jadi apapun yang kita tanam akan kita tuai. Nah, itu seperti itu. Iya. Apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai. Nah, seperti itu Pak Irwan. Iya. Mungkin untuk kajian singkat sore ini ya seperti itu yang tadi kita sampaikan, yang tadi Anda sampaikan itu sebenarnya untuk pengingat diri sendiri. Kenapa? Karena mungkin saja kita tadi pagi taat kepada Allah, mungkin saja sore ini kita belum memaksimalkan takwa kita. Iya. Karena Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu. Ya. Maka kan ada muhasabah. Muhasabah itu mengkoreksi diri kita. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kita menjadi orang yang selalu maksiat kepada Allah, kita lupa bahwa walaupun di dalam dimanapun Allah tahu apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan saja. Dalam hati kita terpendam rasa dendam, dalam hati kita terpendam rasa benci, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka sebenarnya tidak bisa lolos. Bagi orang yang maksiat kepada Allah tidak akan bisa lolos. Ya, hati berpenyakit Allah tahu. Dalam perbuatan juga seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, Kang Irwan juga yang luar biasa tilawah Qur'annya merdu juga. Ini gurunya. Alhamdulillah ya, juga rekan-rekan semuanya, yuk kita tingkatkan upgrade spirit hijrah kita agar Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz Rizky, terima kasih banyak pengajiannya. Singkat namun berisi, sangat berisi, memberikan kepada kita semua hikmah yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz Rizky barusan dapat menjadi spirit of hijrah tadi ya. Kita semua kembali lagi kepada jalan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan bersumber Al-Qur'an gitu ya. Ustadz sekali lagi terima kasih banyak. Ya, akhirnya kita semua dapat mengaplikasikan, semoga kita semua kedepannya dapat mengaplikasikan apa yang barusan Bapak Ustadz sampaikan. Kita dapat mengupgrade takwa kita dan mengoptimalkan lagi spirit hijrahnya tadi ya. Energinya meskipun apapun latar belakang kita, apapun hal-hal yang kita lakukan di masa lalu, semoga ke depan bisa diperbaiki lagi. Iya, amin. Jadi kita nanti pada saat meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah itu ya. Intinya ya. Kita harapkan. Baik Ibu dan Bapak, teman-teman Facebooker semua dimanapun berada, marilah kita sama-sama tutup kajian sore ini milenial antara kerjasama IP dan DPU-DT ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yusikum wa nafsi bitaqwallah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.